Iya, setelah membuat rendang Univara, kemudian mulai berpikir bahwa ternyata narasi-narasi tentang rendang di banyak daerah di Minangkabau ini baik ya untuk ditulis gitu. Jadi akhirnya mulailah menghubungi orang-orang. Dulu kan komunikasi nggak kayak sekarang banyak media sosial ya. Kita bisa lihat ini lagi bikin rendang ini nih, kali bisa di DM gitu. Dulu kan nggak ada kayak gitu ya. Jadi benar-benar by phone bertanya bahwa semua orang Minang adalah bersaudara. Itu dibuktikan gitu, harus terbuktikan di buku ini. Jadi dari satu saudara punya temen nggak di daerah mana, jadi mulai connecting satu-satu. Terus mereka bilang punya rendang ini, punya rendang itu gitu, boleh datang nggak gitu, boleh lihat nggak gitu. Nah Uni, tadi rendang itu kan bukan hanya tentang bahan ya, Gitu. mungkin ada santan, ada macam-macam rempahnya, tapi juga proses. Ya mungkin juga memakan waktu kan, mengeringkannya itu kan nggak bisa juga kemudian serta merta dengan api tinggi jadi kering seketika gitu ya, jadi slow cooking gitu mungkin. Nah sebenarnya kunci keberhasilan atau resep rahasianya bikin rendang yang enak tuh di mana tuh ininya antara bumbu, takarannya yang tepat, lamanya memasak gitu kan, atau mungkin harus selalu diaduk-aduk gitu. Satu komponen sih sebenarnya, tapi kalau dibilang ada SOP-nya, ada SOP-nya lah pasti. Kalau dibilang dari awal masuk ke santan itu bisa api yang agak lebih besar, hanya untuk membuat dia menjadi lebih mendidih. Begitu sampai di kalio, mulailah apinya dikecilkan. Sampai di kalio. Nah biasanya orang Minang memasak rendang itu 2 hari. Berhenti di kalio, istirahat kira-kira gitu ya. Nggak ada panas sama sekali? Nggak ada panas sama mati. Okay, itu proses resting. Biasanya sebelum menjadi kalio daging masuk. Diendapkan semalam itu resting. Coba mereka udah kenal resting loh. Dimarinasi, didiemin gitu ya. Didiemin, mereka udah kenal resting. Besok paginya mereka mulai lagi hanya dengan sabut kelapa. Jadi kelapa itu terpakai. Sabut kelapa atau batok kelapa. Jadi benar-benar sekam. Jadi hanya bara. Itu aduk pelan-pelan. Ketika di proses itu ya memang mengaduk tapi tidak sesering itu ya. Jadi mengaduk terus nanti didiamin lagi, mengaduk sampai akhirnya kita sampai di tingkat hitam yang mana yang kita mau. Gitu. Kalau memang mau menjadi awet tentu saja menjadi hitam dan kering. Aslinya kan memang hitam dan kering gitu ya. Tapi ada juga yang maunya sampai di merah aja lah tingkatnya gitu. Atau kalau sekarang yang lagi rame di media-media sosial tuh rendang Jawa katanya ya. Rendang Jawa itu sampai di kalio tapi disebutnya tetap rendang gitu oleh orang-orang. Nah tingkat di mana yang mau dihentikan gitu. Tapi api penting, bahan penting, cara mengaduk penting gitu. Tinggal kita mau di mana, melakukannya sampai di mana. Kalau dibilang capek ya bikinlah 2 hari misalnya gitu. Kalau misalnya mau itu ya office hour juga sih. Jadi benar-benar office hour. Di situ diaduk rendang. Unsur atau aspek seninya menjadi sangat kuat ya. Jadi dan terbuka ruang kreativitas. Sangat. Gitu ya, untuk equalizer. Iya, betul. Equalizer antara itu, panasnya, itu. lamanya dan racian. Iya, sampai ada kalau dibikin lagi cabangnya ditumis atau tidak ditumis bumbunya. Gitu. Kalau kita lihat di media-media sosial ditumis misalnya gitu. Orang-orang Jakarta misalnya punya pahamnya ditumis. Orang Minangkabau nggak ditumis. Bumbu mentah langsung masuk ke dalam santan. Tinggal diaduk. Gitu. Karena tidak ketemu hubungannya antara ditumis dan tidak ditumis. Karena dia masaknya slow cook. Akan sama aja hasilnya kira-kira gitu ya. Tapi orang-orang di luar Sumatera Barat taunya ditumis. Ya sudah ditumis gitu. Memberitahu bahwa masak makanan tradisional itu jangan dibuat rumit lah kira-kira gitu. Enggak kok, nggak rumit. Apalagi masakan Minangkabau, masakan Padang itu nggak ada rumitnya sama sekali asal kita tahu bagaimana ininya. Mengerti. Selain hal-hal yang mungkin teknis ya, maksudnya ini kenapa harus ditumis atau tidak dan sebagainya. Ada nggak sih sebenarnya nilai filosofisnya gitu antara bumbu dan cara memasak itu ada buat masyarakat Padang sendiri ada filosofinya? Yang jelas kalau mau dibilang secara keseluruhan rendang itu bisa dibilang menjadi harga diri gitu ya.
karena kita menumpahkan semua rasa yang ada ketika kita memulai memasak rendang. Kesabaran, memberikan yang paling baik, memilih yang baik, untuk orang yang baik gitu, maksudnya memberikan kepada orang dengan hal yang paling baik, dan dengan semua itu dilapisi dengan kecintaan untuk memberikan sesuatu. Jadi kalau mau dibilang rendang itu adalah wujud harga diri kita gitu. Kalau dia menjadi gosong, mendingan gak usah dikasih, kira-kira kayak gitu. Jadi aku bisa bilang kayak gitu. Ditambah lagi, memang rendang itu adalah samba. Kalau samba itu lauk ya, lauk adat yang ada di acara-acara besar orang Minang. Wajib ada. Jadi kalau ada datuk berkumpul, kalau ada acara lamaran atau acara-acara adat lainnya, rendang itu dipastikan ada. Tiap daerah dengan wujud yang berbeda. Kalau Batu Sangkar, rendang adatnya adalah rendang belut. Kalau pensi tadi? Pensi mungkin di daerah Maninjau, iya, Maninjau, itu Maninjau. Belut akan lebih mahal harganya daripada daging di sana. Kalau misalnya di Payakumbuh, untuk acara adat biasanya rendangnya adalah samba gadang, jadi daging 2 kilo, kemudian direndang, tidak dipotong-potong, jadi sebesar itu. Kemudian dia diletakkan di ujung-ujung jamuan lauk-lauk yang lain. Jadi namanya kapalo samba, kepalanya lauk-lauk, kepalanya lauk-lauk. Untuk memberitahu kepada tamu-tamu bahwa tuan rumah bisa menyajikan yang paling baik. Sebegitu terhormatnya rendang buat orang Minangkabau. Ya, gitu. Ya itu filosofinya di balik rendang itu. Oke, unik. Tadi kita sempat ngobrol ya tentang betapa hari ini masakan-masakan khas kita, termasuk rendang dan juga daerah-daerah yang lain, kita punya tantangan ya terkait dengan segmen market Gen Z atau milenial gitu ya, yang sekarang dan ke depan rasanya memang itulah gitu. Kita mendapat tantangan bagaimana kita bisa kearifan lokal kita tadi itu bisa mereka terima juga. Betul. Gitu ya. Tentunya kita paham bahwa segmen ini punya requirement-nya sendiri, punya value gitu ya. Nah, dari kacamata Uni sebagai seorang pakar rendang nih, kira-kira mungkin bisa menginspirasi teman rasa gitu. Jadi bagaimana inovasi-inovasi yang mungkin bisa kita lakukan untuk men-serve market ini, karena mereka sekarang terbiasa dengan masakan-masakan dari luar atau menu-menu dari luar gitu ya. Onigiri lah gitu ya. Teteuboki lah gitu. Betul. Mereka lebih mengenal sambal gochujang daripada sambal bajak atau sambal ini gitu. Gimana nih? Betul. Mau tidak mau kita akan ketemu masa ini gitu ya. Mau tak mau kita akan ketemu masa ini. Tapi pesan saya, gimana caranya pondasinya kuat sebelum membangun ke atas gitu. Seperti tadi, mengenal rendang itu apa, bumbunya apa misalnya gitu. Bahwa rendang itu enggak harus berempah, Cak Tom. Rendang itu boleh enggak berempah. Berempah itu balik lagi karena arus masakan Padang di Jakarta membawa dia berempah, sehingga konotasi orang di Jakarta rendang itu berempah. Aslinya enggak berempah misalnya gitu. Cerita itu atau pondasi itu yang paling tidak sebelum mereka membangun menjadi onigiri, mereka tahu. Sehingga ketika mereka membuat onigiri, mereka, dan ketika orang bilang kenapa sih ada onigiri misalnya gitu ya, mereka bisa bilang bahwa tapi isinya aku buat dengan baik dan benar karena aku mengerti ini. Jadi menutup pintu-pintu untuk kemudian orang bilang asal-asalan gitu. Enggak asal-asalan. Researchnya dilakukan. Researchnya itu harus dilakukan. Menjadi PR sebetulnya ya, menjadi PR buat aku, buat orang-orang yang kemudian
punya pengetahuan ini mendeliver itu gitu ke mereka. Tapi juga berharap mereka mau mencari tahu gitu sebelum kemudian mereka membuat inovasi-inovasi gitu. Apa ya, misalnya sushi lah gitu ya, atau misalnya si masakan Korea itu. Sebetulnya kalau kita bicara kuah ramen dikasih minyak rendang, itu kan akan beda lagi tuh rasanya gitu. Tapi belum sampai situ gitu, atau mereka tidak mengerti bahwa minyak kelapa yang atau minyak rendang yang dihasilkan dari proses merendang itu aromanya dapat, pedasnya dapat, ininya dapat, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dijual turunannya, kira-kira bisa gitu. Jadi boleh, sangat boleh gitu. Memang orang kemudian menciptakan sesuatu dari yang satu, kemudian turunan yang lebih banyak, itu bagus gitu. Tapi kenali ibunya, kenali ibunya dulu sebelum kita jalan-jalan gitu, turunannya kita jalan-jalan. Gitu. Oke, baik, menarik sekali Uni. Kita sudah sampai di bagian terakhir nih. Mungkin Uni ada pesan, inspirasi buat teman rasa, khususnya para Gen Z milenial ini ke depan. Silakan Uni di kamera. Boleh. Aku berharap sekali gitu. Kita sama-sama mencari tahu tentang makanan Indonesia gitu, atau gastronomi Indonesia sedikit lebih dalam gitu. Kita buka pintunya gitu, dan kemudian kita bisa melongok ke dalam, oh ada apa ya di dalamnya gitu. Kita bisa cari tahu, kita bisa kenalan lah dengan penghuni rumah itu. Kita bisa kenalan lah dengan si rendang itu atau dengan masakan Minang yang lainnya. Karena bukan tidak mungkin apa yang kita kemudian ketemu di ruang tamu itu bisa menginspirasi kita keluar dari rumah itu. Oh tadi orangnya menyenangkan ya gitu, atau oh ilmu yang tadi ku dapatkan itu menginspirasi ya gitu. Ditambah lagi tolong catat apapun yang kalian buat dengan masakan Indonesia. Jangan pernah berpikir catatan-catatan kecil itu tidak berguna. Jangan pernah berpikir demikian gitu, karena suatu saat nanti catatan-catatan kecil itu akan membentuk karakter kita. Akan membentuk karakter kita menjadi seperti apa. Kalau kita kemudian meremehkan yang kecil-kecil, gak akan jadi besar. Kira-kira seperti itu. Ya, menarik sekali. Uni tadi menyampaikan di statement terakhir tentang pentingnya pengarsipan. Ya, sangat penting. Archiving. Ya, ini memang kita agak lemah sih dalam hal literasi. Itu perlu menjadi perhatian dan PR kita semua. Terima kasih. Terima kasih Reno. Terima kasih. Teman rasa, demikian episode kali ini. Saya Cak Tom ditemani Uni Rasa. Uni Reno. Kita jumpa lagi di episode berikutnya dari Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara, Rasa Indonesia Mendunia.